kedua yang berbasis web. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah sistem inventaris adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola persediaan aset kantor atau perusahaan yang dimiliki inventaris untuk memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhannya. PT Bakti Pasaman Plantasari Unit 2 ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit yang menggunakan banyak barang untuk keperluan produksi. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana cara membuat dan mendesain aplikasi pengelolaan inventaris barang. Yang kedua yaitu bagaimana sistem pengelolaan dari inventaris barang agar dapat mengoptimalkan proses dari pengolahan data. Hipotesa. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa serta jawaban sementara dari permasalahan yang ada, yaitu diharapkan dengan adanya sistem pengelolaan inventaris barang ini dapat dibuat dengan memperhatikan kemudahan bagi karyawan untuk mengelola bagian persediaan barang dengan data inventaris barang dapat diproses secara akurat. Yang kedua yaitu dengan adanya informasi pengelolaan data inventaris barang diharapkan dalam pengelolaan data barang, pembuatan laporan, penyimpanan dan pemberian informasi bisa dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan yang dibutuhkan akan lebih efisien. Tujuan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memudahkan kegiatan pelaksanaan dan kontrol terhadap penggunaan keuangan perusahaan. Yang kedua, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai kegiatan untuk pengamanan dari barang perusahaan. Yang kedua, sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan dari sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai kegiatan yang memberikan data dan informasi barang dalam rangka mempermudah pengendalian dalam proses perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Hasrul Habibah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Hasrul Habibah, BP 17101152610418. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aplikasi atau usulan sistem. Kami menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk abstraksi terhadap sebuah sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, dapat dilihat pada seperti gambar, yaitu merupakan pemodelan untuk melakukan behavior atau sistem yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mempresentasikan interaksi user dengan use case. Kita dapat lihat gambar yaitu dengan spesifikasi kasus penggunaan sistem. Dan pada use case ini dapat kita lihat yaitu adanya administrator dan pemilik. Administrator ini yaitu bisa kita jadikan sebagai admin, dan pemilik atau seperti di dalam perusahaan yaitu pimpinan yang akan menggunakan sistem tersebut. Yang kedua yaitu kelas diagram. Seperti gambar, kelas diagram ini adalah struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem. Yang ketiga, sequence diagram. Merupakan diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dan menggambarkan perilaku pemodelan sistem untuk diterapkan pada bahasa pemrograman. Dan yang keempat, activity diagram, yaitu menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, mirip dengan flowchart. Dapat rekan-rekan lihat pada gambar. Yang ini menyajikan dua, yaitu yang pertama activity diagram untuk administrator. Di sini apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu mulai dari admin login dan sampai dia logout atau keluar.
Dan yang kedua, activity diagram pimpinan. Apa saja kegiatan pimpinan setelah masuk ke sistem, dapat rekan-rekan lihat seperti gambar di samping. Dan selanjutnya, desain home page, desain home program. Desain home program ini yaitu seperti gambar, yaitu saya akan menjelaskan secara singkat tentang program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu halaman login. Dari halaman login ini kita dapat memasukkan username dan password. Setelah masuk, muncullah desain programnya, yaitu selamat datang sistem informasi inventaris. Di sini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada dashboard. Dashboard ini terdiri dari profil, change password, dan logout. Dan kemudian master data. Dari master data ini terbagi menjadi yang pertama administrator. Administrator ini berisi nama pimpinan atau adminnya, yaitu kita juga dapat menambahkannya dengan klik add new. Baru kita ketikkan nama. Dan yang kedua yaitu barang. Berisikan data apa saja persediaan atau inventaris atau aset. Kita juga dapat menambahkan data barangnya, yaitu dengan mengklik isikan data-data, yaitu dengan klik tambah barang. Setelah kita inputkan datanya, kemudian simpan data. Dan selanjutnya yaitu divisi. Divisi adalah bagian-bagian dalam perusahaan yang menangani bidang tertentu. Dapat kita lihat seperti gambar. Kategori barang atau peralatan. Kemudian user yang menggunakan, yaitu adalah orang-orang yang menggunakan sistem tersebut. Kita juga dapat menambahkan user dengan mengklik add user. Dan selanjutnya transaksi pemakaian. Transaksi pemakaian berisi untuk apa-apa saja barang itu dipakai. Transaksi pembelian, yaitu berisi data yang telah dibeli. Dan yang terakhir yaitu laporan. Seperti diantaranya adanya laporan barang. Apa saja barang yang telah kita inputkan maka akan muncul di laporan dan kita dapat untuk mencetaknya. Itulah dari program. Untuk keluar kita tekan logout. Dan adapun kesimpulan, yaitu yang pertama, dengan sistem yang dirancang telah memberi efek positif bagi pihak perusahaan sehingga dapat memberikan pengolahan data barang menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, dengan dirancangnya sistem inventaris dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat memberikan kemudahan dalam proses penggunaan sistem sehingga dapat memberikan kemudahan dalam mengakses sistem di mana saja. Dan pada slide terakhir dapat teman-teman lihat yaitu adanya dokumentasi pada saat kami pengambilan data. Sekian hasil presentasi kami. Saya Hasur Habibah dan rekan saya yang sebelumnya Mega Novia mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika terjadi kekurangan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.